Awasi panci-panci kalian. Permaisuri Cikeas ngidam panci. Denny Siregar jadi tahu dari mana kesukaan Roy Suryo berasal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Hello, lagi rame nih di Twitter. Ada maling panci gedombrengan. Kenapa gue bilang maling panci? Coba lu buka YouTube, lu ketik maling panci, yang keluar muka dia semua coy. Ada diduga anak buah bapak, kata BPK lo atau kata siapa itu nggak jelas. Katanya ada beberapa perabot-perabot yang belum dikembalikan ke negara, sendok, kartu, tali. Gue nggak tahu sih, diduga. Tapi ini kan menyangkut nama baik bapak itu. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut menyentil tingkah laku anak dari mantan presiden ke-6 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan juga istrinya yang sedang berkunjung ke pabrik panci. Lewat akun Instagram pribadinya, Denny pun mengungkapkan bahwa dia baru tahu dari mana kesukaan Roy Suryo berasal. Denny Siregar juga memposting capture artikel berita terkait Anissa Pohan yang ngiler ingin membawa pulang panci saat diajak AHY berkunjung ke pabrik panci. Diketahui, keinginan Anissa Pohan ngiler ingin membawa pulang panci terungkap dari postingan Instagram @AnissaYudhoyono. Selain panci, Anissa Pohan juga mengaku ngiler membawa pulang barang lainnya seperti spray. Ini bukan kali pertama Denny Siregar menyentil Roy Suryo. Diberitakan tribuntimur.com sebelumnya, baru-baru ini Roy Suryo bikin heboh usai melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas terkait pernyataan aturan pengeras suara untuk masjid dan mushola. Roy Suryo melaporkan Menak Yakut terkait dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada Kamis 24 Maret 24 Februari 2022. Selain itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu melaporkan Menak terkait pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Banyak pihak menyoroti aksi Roy Suryo, salah satunya pegiat media sosial Denny Siregar. Seperti diketahui pada 2018 silam, kabar Roy Suryo membawa barang milik negara atau BMN menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Persoalan yang dihadapi Roy terungkap dari surat dengan kop Kemenpora yang viral di media sosial. Saat itu ditujukan bagi Roy Suryo selaku mantan Menpora. Surat Kemenpora itu berisi permintaan agar Roy mengembalikan 3.226 unit barang milik negara atau BMN. Selain itu, BPK juga sempat melakukan audit terhadap Kemenpora. Hasilnya, ada sejumlah BMN yang belum dikembalikan ke negara. BMN itu ada pada Roy Suryo. BMN yang diduga masih berada dalam penguasaan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo berjumlah 3.226. Dari jumlah tersebut, nilainya diperkirakan mencapai 9 miliar rupiah. Dan sampai sekarang belum ada kabar kalau Roy telah mengembalikan aset yang telah dia curi tersebut. Itu artinya apa? Si Roy ini bukan orang baik-baik. Bukan pula pria soleh yang mematuhi segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Kok tiba-tiba sok-sokan jadi pembela agama gitu dengan melaporkan Menteri Agama, Gus Yakut, ke polisi terkait kasus penodaan agama. Padahal Kemenak sudah mengklarifikasi loh, bahwa tidak ada kata dari Gus Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Lagian juga terdengar jelas di video itu bahwa Menak menjelaskan sejumlah contoh yang pada intinya apapun suara berisik harus diatur agar tidak mengganggu orang lain. Kalau seperti kata Gus Dur, membangunkan orang yang sedang tidur agar sholat itu tidak bisa dipukul rata. Untuk mereka yang tidak terkena kewajiban sholat harus dijaga agar jangan sampai terganggu. Pada intinya Menak bukan melarang penggunaan toa di masjid dan bukan pula mau menistakan agama seperti yang Roy Suryo tuduhkan. Tapi penggunaan toa tersebut mesti diatur sesuai dengan ketentuan surat edaran Kemenak agar tidak membuat orang lain khususnya yang tidak punya kewajiban untuk sholat jadi terganggu. Jadi fix, melihat beberapa kelakuannya di atas, Roy melaporkan Gus Yakut ke polisi itu bukan karena ia ingin berjihad di jalan Allah. Karena fisabilillah sejati pasti gak akan nyolong panci. Tapi bisa jadi tujuan si Roy itu kalau gak politik ya ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi saat ini sangatlah tinggi, yakni mencapai angka 73,9%.
meskipun di tengah suasana pandemi. Jadi, mau tidak mau kabinetnya harus diganggu supaya Partai Demokrat tidak ditinggalkan pemilih. Tapi entah apa atau gimana, laporan Roy ini ditolak mentah-mentah oleh Polda Metro Jaya. Nah, kini giliran GP Ansor yang melaporkan balik Roy Suryo ke polisi. Mantap jiwa. Memang perlu dikasih pelajaran si Roy Panci ini, biar dia tahu rasa, dan semoga Polda Metro Jaya segera menggarapnya. Karena asik juga kalau melihat Roy di penjara bersama Bahar bin Smith. Bagaimana kalau menurut Anda? Hello, lagi rame nih di Twitter. Ada maling panci gedombrengan. Kenapa gue bilang maling panci? Coba lu buka YouTube, lu ketik maling panci, yang keluar muka dia semua coy. Ada diduga anak gua bapak, kata BPK lo atau kata siapa itu nggak jelas. Katanya ada beberapa perabot-perabot yang belum dikembalikan ke negara. Sendok, kartu, kali, gua nggak tahu sih, diduga. Tapi ini kan menyangkut nama baik Bapak itu. Hello, lagi rame nih di Twitter. Ada maling panci gedombrengan. Kenapa gue bilang maling panci? Coba lu buka YouTube, lu ketik maling panci, yang keluar muka dia semua coy. Ada diduga anak gua bapak, kata BPK lo atau kata siapa itu nggak jelas. Katanya ada beberapa perabot-perabot yang belum dikembalikan ke negara. Sendok, kartu, kali, gua nggak tahu sih, diduga. Tapi ini kan menyangkut nama baik Bapak itu.